Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 51 hitungan dari atas baris ke 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimuktamadkan kata ulama radhiyallahu anhum, dibangkitkan jisim yang telah makdum seperti besarnya dan tingginya dan kecilnya, dan dinamai demikian itu indat. Dibangkitkan akan zamannya pula atas kata ulama yang rajih. Kata setengah ulama tiada dibangkitkan ia. Dalam penjelasan yang lalu, yaitu penjelasan udip kembali manusia sesudah alam fana atau pada akhir masa udip dunia, jadilah makhluk mendum makhluk dalam posisi anak sesudah padi-padi natrib masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian akan dibangkit kembali manusia yang kahana. Tentang hai pengembalian manusia yang kali 6 lalu kemudian kami meninggal dan kahnali tinggal sesuatu pun khilaf ulama ataupun dua kaul yang muktamad nepegisa balik. Demikian pula nepegisa dengan cara dan sama yang lagi sebelum kejadian manusia itu habis. Artinya gedanya manusia antara mungkin balik di Tuhan lagi yang kena jinau atau memang lagi model lain. Yang pertama lagi model yang kena jinau dan lagi wadah yang kena jinau. Putra yang nampak gedanya jinau putih, hitam, panas dan panjang antara bangkit balik di Tuhan biaknya. Sehingga lahirlah dimuktamadkan kata ulama dibangkitkan jisim yang telah makdum. Ada yang balik di Tuhan urau yang kedua kan tubuh lain pegot, tetapi tubuh sat pula. Yang pertama menyo tubuh lain pegot seakan-akan tubuh yang kanannya hanali kapuna risiko sesudah maut. Tetapi menyo tubuh sat periksa oleh Allah Taala sama dengan lebih lalu Allah Taala mampu adalah habis hanali tinggal sesuatu jasad manusia yang kali meninggal. Tetapi lebih bersanggup Allah Ta'ala nak pergi salam jisim yang kamadum, kipan bentuk seperti besarnya, tingginya, kecilnya, dan kemudian bangkit kembali orang kedua kebunan adalah inzat. Artinya orang yang bangkitnya orang namun bahawa dia dalam alam yang kedua, iaitu alam di alam danau, gadah iradro sahaw dan bacu-bacu sahaw jasid panan jisim dan jasad awal ada yang bangkit oleh Allah Ta'ala mudah-mudah mandan. Kemudian di samping Allah membangkitkan jisim yang kali hanali, juga Allah Ta'ala membangkitkan akan zamannya. Zaman jisimnya pih dibalik ada kon kira-kira tinggal hana masa bak manusianya nama salam. Kalau manusianya dia tempatkan di alam yang terakhir, yaitu di alam syurga atau di alam neraka. Adapun pendapat ulama yang kuat, yaitu bangkit tubuh lagi esok dan bangkit damun pula lagi esok. Syahdan kata setengah ulama radhiyallahu anhum, arti nama zaman yakni masa atau sangat, atau ketika itu adalah perbandingan daripada menyerupai barang suatu yang majhul dengan barang suatu yang maklum, seperti engkau kata bagi orang yang lain, dan engkau datanglah kepada aku dalam tengah hari dan barang sebagainya. Kemudian zaman sat dan jasad sat pula makna dengan zaman yang sama atau pengertian dengan jim yang sama, yaitu perbandingan daripada menyerupai barang yang suatu yang majhul. Artinya kiban nebangkit di Tuhan hendak tukri gesat kebo
Kiban pajan bangkit di Tuhan lagi ada mensat yang kana. Liah na bangkit mengamun lagi ada mensat. Nah ipajuk damun 1 2 3 dan lagi itu musad kiban bentuk yang kana pada masa manusia itu galam hancur. Sehingga kena berat perbandingan antara barang yang kahli nak duduk rile geperesat lagi barang yang kada maklum na potongan. Apabila na potongan dan memang na lagi sama sat, maka berdapat maklumi yang bahwa potongan na, tetapi apakah asal yang dipegat lagi asal jamun. Kemudian bentuk urang lagi asal, apakah memang bahan yang dipegat Tuhan bagan jamun. Sama dengan untuk lemah medang di dengku, model-model sat walaupun bahan dasar kana tukar ya Allah Allah. Atau model-model sat bahan dasar pihak sat. Itu mudah-mudah Pak. Dan kata setengah ulama, dan yaitu perbandingan daripada wujud barang suatu yang telah maklum halnya dikiranya dan barang suatu yang malhul seperti berubah Arab dengan takdir seperti putih, hitam, maka dikira-kiranya itu dengan adalah pindah yaitu dengan pindah yang pada kena ke dengan pindah gimana pada kena kata setengah ulama yaitu perbandingan daripada wujud barang sesuatu yang telah maklum halnya dikiranya dan barang yang suatu yang majhul seperti berubah arat dengan takdir. Umpama ji benda yang kan sifat kan benda jisim gepegat umpama nenek pegat mameh kiban bentuk gehui mamehnya gepe bentuk nyoban mameh. Kiban putihnya gepe bentuk nyoban sifat ji. Kiban caram ji ni bentuk nyoban. Contoh ni bentuk di Tuhan arat seperti putih, hitam, menyamanan dikira-kiranya itu dengan pindah. Kah nak ada pokok aku. Dan menyebut musannaf daripada setengah etikat yang bangsa sam'iyah dengan katanya wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin ittiyabun fasyai'atu indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli wa bi tinabi lil kabairi tufaru syaghairun wa ja'al wudu'u yukaffiru. Kemudian apabila bentuk yang kanan ni bentuk balik oleh Allah Ta'ala lagi-lagi akan dicok barang yang hana tapi ni pegat ke bentuk yang barang yang kanan barangnya adalah hana bentuk karena barang jih barang arat. Barang arat ni bentuk oleh Tuhan dosa ni bentuk kiban lagi nyawa. Barang jih falha ni bentuk oleh Tuhan lagi nyawa. Lalu kemudian dalam bentuk ni pegat oleh Allah Ta'ala antara kedua antara bangkit manusia makna jih yang pegat dan perisa inilah makna kan mesti lagi insat barang sat tubuh sat tapi barang-barang yang maknawi ni perisa oleh Tuhan kepada bentuk hisi sehingga nyadik dan pegat pandingan mata kiban bentuk urang tersebut kiban bentuk hitam tersebut kiban bentuk carang dan daman tersebut. Lalu kemudian oleh pengarang juga daripada sebagian etiket yang gedengagah kan etiket yang warid dengan ayat Quran dan hadis tapi kan bangsa sam'iyah menan yang kala urang pegah pun pegah wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabun fasyai'atu indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli wa bijidinabi lil kabairi tufaru syaghairun waja'al wudu'u yukaffiru. Wajib pula atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu dikaitkan bahwasanya hisab itu sebenarnya wal hisabu haqqun na berita urang pasti
Dan tiada di dalam hak itu syak. Wa ma fi haqqin ityab. Artinya mesti gitu hanjitna di dalam keraguan yang bahawa pemeriksaan orang yang kedua itu pasti nah. Kalau demikian, wajib pula mengidikatkan bahwasanya kejahatan kepada Allah itu dibalas ia dengan misilnya. Dibalas kejahatan kepada Allah Ta'ala dengan misil. Umpama kejahatan katanya hanade, bro, hanade, god, hanade. Lalu ubena raya, bro, katanya, nipu bentuk, gehentuk, desya lagi gunung Uhud. Falha lagi bukit Kaf, umpama keberat. Artinya, tak raya falha ba'dakan subhanallah. Ubena raya, yang falhanya nipu bentuk di Tuhan, hingga jiut dangin yang bar raya. Demikian pula ubinan memang faedahnya dekun sehingga dekun dosanya ubinar raya. Dan kebajikan kepada Allah itu dibalas ia dengan dibanyakkan dengan fadal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ubina buat yang terpegat jero du'ifat bil fadli. Tambah buat yang dalam pandangan agama wajib dikut barangnya na pegat gandaan sa balah satu balah 30, satu balah 70, satu balah 700, satu balah lan hiatalah. Artinya ibadat idanya yang terpegat sabah hunalah, atau sabah 30 hunalah, atau sabah 70, atau sabah 700, atau sabah hana duduk lebih hunalah. Yang lebih daripada atas dasar. Nyawa adalah kepegat dalam kitab Cina dengan bahasa dan kepegat ini adalah dengan fadlillah. Artinya kan ibadat tersebut kan raya rawai, tetapi yang rawai satu lebih daripada satu itu atas nama kemurahan. Kalau demikian kemurahan Allah Taala bak balah manusia menyogok yang dalam robot menyogok pegat god lumbalah god 3 god 3 lumbalah god. Umpama ji hubinar raya si on god dia dapat bang wan si on lumbalah god. Tetapi kadang-kadang sihah dah buat god lebih 4 sihah lumbalah god itu kan. Yang lebih daripada barang ihsan katanya kepada Allah nyawakan merupakan kira-kira mesti, tetapi itu merupakan fadli kelebihan Allah Ta'ala. Dan wajib pula mengiktikadkan bahwasanya dengan menjauh dosa besar itu dimaafkan sekalian dosa kecil. Yang kedua, wabijidina'i lil kabairi tufaru syagairu wajah al-ludu'u yukaffiru. Wajibnya idikelam dengan tapiyuh meman dosa-dosanya raya. Dosa raya hana semayang ingat hana berbuat, bukan hana tinggal puasa, hana. Ubina dosa raya leneo terjauhi akibat tapiyuh dengan desa-desa raya dimaafkan sekalian dosa yang kecil. Salah sabah daripada faedah pakan baik terbuat desa raya, desa ubud na sajan tu menyo desa raya kahana terlakukan dosa yang ubud ne pemaah le Tuhan. Kan desa ubud hana. Ada bubut dosa raya na dosa raya, ada bubut desa ubud na desa ubud. Tetapi menyo dosa raya hana ada bubut dosa ubud li kerawaji ne puli la Allah Taala nyankan karena memang hana tetapi ne pemaaf. Dan datang mengambil air sembahyang itu menjadi kafarah ia akan dosa kecil. Yakni arti hisab itu mengirai Allah Ta'ala sekalian amal hambanya, baik keadaannya atau jahat sebelum lepas daripada padang mahsyar, kemudian mengambil mahsyar, kemudian mengambil surat amalnya, dan di dalamnya itu 3 kaifiat. Lalu wajib pula diyakini yang bahawa manusia itu adalah nangan pubut dosa raya. Dengan tertinggal dosa raya, dosa ubud akan disampuh di Tuhan. Demikian pula dengan karena kata pubut dosa raya. Dengan tertinggal dosa raya, hana tinggal sembahyang, hana tinggal puasa, hana tinggal barang-barang yang raya, yang mandu yang wajib. Maka dengan karena terlakukan sembahyang, maka gekun. Dan nafikah hadis yang bahawa sekalian dosa kecil dan datang mengambil air sembahyang itu menjadi kafarah ia akan dosa. Rasulullah menan pegang.
Cira orang yang melakukan salat setiap hari 5 waktu, mitanya li sahabat, desanya ubud ikna tinggal ya Rasulullah, mitanya li Nabi, 5 ke kamano seorang di samping kota raya, di kota ubud, li ya Rasulullah, fahakadha, menanke, naruh menging 3 barang yang kurang jauh, rek desya ubud, naruh mendengar 3 barang yang kurang got, rek desya ubud. Begitu ia wuduk dan lakukan untuk dan buat wajib, maka yang nau BBU benar dan tempuh di Tuhan ngan wak karena berkat wuduk yang ada kali punya dalam matan, yaitu wajah al-wudu'u yukafiru. Nah, hadis yang menyatakan yang bahwa ia sembahyang itu salah satu daripada penyebab untuk mengampuni dosa yang bubut. Lalu apabila laginya dapat juga kafarah dosa kecil, yakni arti hisab itu mengirai. Kemudian di sampingnya yang katanya mana pegat hitungan di Tuhan, apa makna hitungan itu? Allah bandum akan pegat perhitungan, maka itulah makna hisab. Ubina amal hamba, baik hambanya yang sifatnya amal baik, atau hamba tersebut melakukan amal itu amal jahat, pemeriksaan god dan hanagot pajan sebelum lepas daripada masyarakat. Kalau demikian dalam pemeriksaan pertama, galau gedanya lewat daripada tempat mahsyarun, tempat perkumpulan, tempat perhimpunan, tempat masaho, hinan nilai dalam kalangan ramai di pemeriksaan di Tuhan. Oh, lihat laganya, ayuh galau lepas daripada padang mahsyar, kemudian dah diperiksa, Allah menyerahkan hasil pemeriksaan dengan istilahnya mengambil surat amalnya. Kemudian pemeriksaan satu pemeriksaan oleh Allah Ta'ala dengan wadah yang hanat ipajuh paling lama. Hasil daripada pemeriksaan itu biarlah hasil pemeriksa. Apabila kau itu surat dan kau itu biar surat yang amalan dalamnya itu 3 kaifiatnya. Cara menerima hasil pekerjaan yang kalian dilakukan hisab oleh malaikat dan tempat mentang di masyar. Cara cok na le macam. Dan yang pertama itu bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan dalam hati mereka itu ilmu yang daruri. Halnya mengetahui mereka itu dengan sekadar kira-kira amalnya baik, keadaannya atau jahat. Yang pertama cara menerima amalan. Surat hasil pemeriksaan itu Allah Subhanahu Wa Taala nepuyut dalam hati masing-masing tingkat manusia. Pun pegot ilmu yang daruri halnya. Ilmu daruri nabi ilmu li Tuhan bak masing-masing orang, le ilmu yang kan juk li Allah Taala kepada masing-masing orang. Hana juk surat kiban ka baca kerau, hana payah tanging buatlah hasil yang dicetak di malaikat. Tetapi dalam hati orang-orang tersebut lepas maklum li Tuhan dengan ilmu daruri. Dia lagi asli wata lemah dengan sekira-kira amal baiknya, keadaannya atau jahatnya. Yang god di kalan dina, yang hana god di kalan dina. Artinya memaklumi hasil kriya dan hasil amalan tanpa mengambil surat. Dipelemah di Tuhan dalam perasaan hati. Sedangkan kaifiat yang kedua itu bahwasanya Allah itu berkata atas mereka itu dengan sekadar kira-kira amalnya. Yang kedua bahwasanya Allah Ta'ala itu berkata atas mereka itu dengan sekadar kira-kira amalnya. Sedangkan kaifiat yang ketiga itu menjadikan Allah suara yang mengkhabarkan ia akan sekalian amalnya dalam lubang telinganya tiap-tiap manusia dan jin dan barang sebagainya. Kemudian pemeriksaan yang pertama hana sapu pisau yang kalau lepas di Tuhan. Hana tersau dan ada dari urang. Dan yang kedua adalah bentuk urang yang kamu pun badro ke hana sapuna, hana henan cuma tiba-tiba berangkat terus. Berangkat melalui masyar menuju pada tempat yang dilahsiakan. Sedangkan model yang kedua yaitu Allah Ta'ala berkata atas mereka itu dengan sekadar kira-kira amalnya. Ni hoi, ni pegak, si pulen, ben pulen, duk nawa salah. Duk nawa betul. Sehingga legadanya terdengar oleh seluruh isi masyar. Sawa yang na salah nit dan na salah le, dan sawa yang jai salah yang nit betul. Itu kedengaran. Sehingga
Ubina manusia yang gedenya yang kurang jauh dengan Allah Ta'ala, itu ri, itu pu, itu sonan, puat rambut. Sedangkan kaifiat yang kelihatan itu menjadikan Allah Ta'ala suara yang mengkhabarkan akan sekalian amalnya. Buat yang dibuat dari sampai. Sunyan akan diputuh Tuhan dalam mendung lubang telinganya tiap-tiap manusia, jin dan barang sebagainya. Mensidrau hanya depu ubina raya puat rabut puat ada bagat. Kalau demikian yang bawah persembunyian adapun terahsiakan hina obekna urun depu, tapi bak sabah saah singah akan terbuka pula nama gedanyo yang pelaku ji dan nama gedanyo adalah yang melakukan buat yang salah. Lah macamlah Allah Ta'ala nijuk surat amalan kepada manusia. Cuma tinggal kesawah yang pertama, kedua dan yang ketiga. Innallah syari'ul hisab. Tentu pemeriksaan di masyar itu adalah ipayawata ya. Jangankan dumnan le manusia periksa macam kata periksa pasport, trip pecut. Trip Allah nak periksa. Innallah syari'ul hisab. Bahwasanya Allah Ta'ala itu lebih segera mengira-ngirai sekalian amal hambanya. Artinya Allah nak pegang perhitungan hana trip water dari pertama manusia sampai sendiri selesai. Sampai sendiri selesai itu. Apakah kenyamanan ni? Mungkin belain yang jauh dengan akai itu. Hasil kerja gedanya hana payah periksa satu-satu karena adalah alat bagi berdua. Lemah gad depan, lemah gad periksa. Hana payah periksa sini. Itu buat manusia. Tetapi menyambut Allah Ta'ala naku lebih lam aman lam lebih cepat lam naku. Karena untuk ia periksa nyo nau lemui BN nya nyo lemui mesin nya icak barcode tajuk baik kalau dia mentang atau yang banyak naku pasti ni. Pada BU nak payah kakap mesin. Nya urang ni pegat naku. Menyo Allah Ta'ala nak pegat nya bagi nak pegat lebih cepat lam dan lebih tajam lam daripada potran yang kaji pegat oleh manusia naku. Bahwasanya sekalian manusia dan jin telah bersalah-salahan ia dalam hisabnya. Setengah manusia itu terlebih segera, setengahnya itu terlebih raha dan lazat, dan setengahnya itu terlebih sangat masyakah dan kesakitan. Riwayat yang maklum posisi manusia, demikian pula makhluk yang bangsa jin tetap akan lakukan pemeriksaan oleh Allah, tetapi masing-masing pemeriksaan tergantung dengan keadaan manusia udip itu sendiri. Kemudian yang sebagian manusia ni pegat pemeriksaan di Tuhan dengan terlebih segera. Hana gedaya selesai. Yang kedua memang lebih raha. Hana tapuna pemeriksaannya agak rumit dalam pertanyaan. Dan lebih puas dan lebih senang buat hasil pemeriksaan. Sedangkan tingkat yang kedua adalah lebih payah dan lebih masyakah dalam hasil pemeriksaan. Cara periksa lebih kemudian juga isi cara pemeriksaan lebih sulit. Demikian pula yang ditanya juga pertanyaan yang lebih meliku-liku. Dan dalam khabar bahwasanya 70.000 orang itu masuk dalam syurga tiada dengan hisab. Dalam khabar bahwasanya 70.000 orang itu masuk dalam syurga dengan tiada hisab. Kemudian yang tamang polos hana tanya hana sapu pi. Hanya jumlah 70.000 rawan. Nah hadis 70.000 rawan. Punya ada pegat penduduk dia dumnan miliaran 70.000 nya hana yang tepu. Hana mentigama ada pi roh long yang hana periksa tu. Mentigama ada tangan tu. Dari pun pegat manusia pertama Nabi Adam sampai dengan kiamat, pegah dalam hadis 70.000 orang yang masuk dalam syurga tiada dengan hisab. Dan syahdan, arti nama sayiat itu barang yang dicela oleh syarak dalam dunia dan dapat siksa di akhirat. Arti nama hasanat itu barang yang dipuji oleh syarak di dalam dunia dan dapat pahala dalam akhirat. Atas kata setengah ulama telah tersebut maknanya soal. Di alam dunia manusia mengerjakan adalah sayiatin atau mengerjakan sayiat. Na hasanatun, na sayyiatun. Lalu yang dikehendaki dengan hasanat dan yang dikehendaki dengan sayyiat adalah kan god bak pandangan orang dan kan hanagot bak pandangan orang. Tetapi yang keken hasanat itu dipuji oleh syarak.
kejadian dalam agama dalam dunia di sini agama gekun buatnya jero. Namun di dalam pandangan manusia kurang jero. Dan menyolam pandangan agama gekun jero. Walaupun ba urang hai kun jero, ke urang yang buat-buatnya dapat pahala di akhirat. Sedangkan orang yang memang katlih tersebut maknanya yang kedua, orang yang melakukan barang tersebut adalah sayiat, yakni kejahatan, lalu kemudian adalah dalam pandangan agama gekun barangnya itu hanagot. Le agama gekun hanagot, dalam pandangan alam dunia safeguard. Ada safeguard hanagot, agama gekun tetap akan lebih seksa di Tuhan. Ada hanagat ba urang li agama segat mekun tapi urangnya tetap merempuak pala. Kalau demikian hanjit terpengaruh dengan keun ucapan safeguard kira urang ba babak urang. Bahkan karena God itu yang maksud dengan kalimat hasanatin dan sayyiatin dalam agama adalah barang yang dipuji oleh syarak dan atau barang yang dicela oleh syarak. Barang yang dicela oleh syarak iaitu pada ujung jih merempuak dosa dan ba ujung jih hana merempuak pahala, nyawa gekun adalah sayyiat. Mendapat pujian ba syarak ujung jih merempuak pahala diberi nama dia dengan hasanat. Kalau demikian dalam pandangan hukum diharapkan kepada gedenya manusia bekerja buat yang jerah dan menjauhi buat yang buruk. Ada gekun garis agama yang god gedenya bakna kerja. Ada yang nekul agama nyo hanagot gedanya terjauhi. Soal betapa sebab dinamai sayiat yakni kejahatan dan betapa sebab dinamai hasanat. Jawab, menjadi duka kita bagi orang yang mempunyai sayiat ketika melihat dia dan sebab menjadi sukacita bagi orang yang mempunyai hasanat ketika melihat dia. Dan hasanat itu dibanyakkan ia pahala dengan fi'il Allah daripada 70 sampai 700 dan sampai 70.100 dan sampai Masya Allah wallahu alam. Sedangkan sayiat itu dibalas dengan misilnya dan arti nama misil itu Allah Ta'ala jua yang telah mengetahuinya. Lalu kemudian buat jerah nebalah li Tuhan na ganda. Dinala gandaan yang nebalah li Allah Ta'ala. Gandaan yang berat oleh Allah Ta'ala menyebut jerah karena orang yang bertemu senang. Gandaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala dinala. Hana tu gentung dinala tetapi tergantung Allah Ta'ala. Nah yang satu 7 kali. Nah yang satu 70 kali. Nah yang satu 700 kali. Nah yang satu kemudian Masya Allah itu wallahu alam. Lagi yang kada bicara. Ubud-ubud sini tetapi benalah air William. Ubud sini benalah 7 ne. Ubud sini benalah 10 ne. Si ubud buat God 1 banding adalah 10. Buat yang God falahu asyru amsalihah. Menyebut yang hendak God maka yang gebalah adalah mislah. Dan dosa besar itu barang yang dijanjikan oleh syarak dengan siksa yang terlebih sangat di dalam akhirat. Dan tandanya itu mewajibkan atasnya hukum yang bangsa had dalam dunia. Yang tah yang khun de syariah deca di akhirat na dan yang tah yang khun de syariah dalam dunia hino na kenang had. Mana had na kenang denda. Menyonyan tak buat katanya kenang denda. Umpama perzinaan kenang had. Umpama cok atragau kenang had kau jarau. Umpama tinggal sembahyang kenang denda. Penyawanan tinggal salat. Demikian pula perzinaan, demikian pula pencurian. Karena ujung jihna risiko datih yang menggambarkan desa raya. Sehingga desa raya bukan hanya sekedar menumpuk jera di akhirat. Di samping jera di akhirat, hinokan dunia gebi ganjaran sementara ini. Sira orang ipoh gop. Lalu kemudian membunuh manusia itu desa raya. Dah bukti ji kepada orang yang membunuh itu di urunnya giyo bayuan. Menyotapoh gop. Le agama giyo poh balik katanya. Maka sama dengan desa raya. Kemudian bila legadanya terlakukan aniaya kepada orang lain di samping bayar dengan poh balik, maka agama wajib bayar kafarah nako. Padina bayar kafarah sertuh boh dah nako.
Sabah jawang gop yang kata poh batik, idanyo yang tukang poh bayatin poh balik, antulinya midan tak serta bote yuk sebagai hak pelanggaran. Oleh kerana demikian, melakukan pembunuhan itu hanali raya termasuk daya datat sesudah syirkun billah. Antara syarikat Tuhan iaitu qatlun nafsi, iaitu termasuk poh jawang manusia. Menyonyo barang yang lemai dua di meyup desa kafe ji laju lemai dua ke kafe abihia tu, tetapi katanya laju mengikut lagi hadut dengan dia kata pertama. Tetapi ke kafir paling ya katanya paling hendak makut. Nyo salah karena posisi urang semua poh iaitu adalah lemui dua antara desa syirik billah. Berhubung karenanya apapun cerita haji baik memang menjurus kepada qatlun nafsi, baik menjurus kepada melakukan pembunuhan, paling-paling carut, paling-paling keun kata kasar, paling-paling tetapi baik sampai paling-paling adalah menyalah dan pun melayang jawang. Adat katanya han memadang dengan carut punya kalau habis jawang. Dan sifat-sifat manusia wa man qadalla mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Dapoh jawang gop sirau anakku, maka kemudianlah katanya tetap neraka. Hana terbit dalam neraka sabi-sabi trik makna haji desa manusia yang membunuh. Kemudian untuk lebih tenang nyo menan takalan tu urang yang poh gop poh balik. Urang yang dia poh gop bayar kafarah tertuh bontan. Kemudian riwayat yang kalena dan khabar 70 ribu urang itu masuk dalam syurga syahdan. Urang nama buat buruk bunuh dinatri kebunan sayiat dan pakai kebunan memang hasanat karena barangnya adalah jik kesenang dan jik kemangat. Apabila lagi kita maklumi, maka dosa besar itu barang yang dijanjikan oleh syarak dengan siksa lebih sangat dalam akhirat dan tandanya itu mewajibkan atasnya itu hukum yang bangsa had dalam dunia. Dan dimaafkan dosa kecil itu sebab menjauh dosa besar serta wujud pahala menjauh dia atas kaul yang rajih. Kemudian di samping dosa raya dan juga bicara dosa yang ubud, menyodai raya kata maklumi bunuh na denda, na garis-garis penakut, na garis-garis ciput jera, desa ubud iaitu hana tempat perbandingannya. Kemudian desa ubud dan pemaaf li Allah Taala. Pakan dan pemaaf dosa ubud dengan karena na merempak pala bak tapi desa raya. Pala yang bak dengar desa raya maka palanya Nabi li Tuhan di antara faedah pala desa raya hana ada bubut li desa ubud yang kan hidup oleh Allah Taala sebenarnya akan terjadi dengan Allah Taala. Betapa arti ghufran sunub yakni dimaafkan dosa besar. Jawab kata jumhur ulama arti ditutupi suratannya. Kata setengah ulama artinya dihapuskan suratannya serta senantiasa daripada siksa. Kemudian persoalan yang lain, Allah Ta'ala pada satu saat kepadanya sebagai hamba yang merempak adalah ghufran. Merempak ampunan atau merempak netup oleh Allah Ta'ala. Apa makna merempak ampunan Tuhan? Makna merempak ampunan Tuhan itu arti ghufran zunub yakni dimaafkan dosa besar. Kata jumhur ulama arti ditutupi suratannya. Buat na tabubut tapi li Allah Taala hanali nampak di permukaan kan itu. Keun setengah ulama arti ni pemaaf dihapuskan suratannya. Maka itulah dua macam. Adakala sifat yang pertama adalah ni pemaaf, adalah makna yang kedua iaitu nesatar. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allah Ta'ala netup hanali lemah. Adakala kan netup pakricit ne pemaaf. Mana ne pemaaf barang yang kena netup tahu macam tu kan memang netup pakricit ne pinah. Dicabut barang kota dengan tahu oleh Allah Ta'ala dengan barang yang lebih good. Ini adalah yang mana ne pegat di dengku dan mana yang kalian dapat maklumi. Betapa arti ghufran sunub yakni dimaafkan dosa besar. Jawab
jumhur ulama menyatakan ditutupi suratannya, kata setengah ulama dihapuskan suratannya serta senantiasa daripada siksa. Tetapi kita nyawa kadang-kadang terasa tapi nan hanali. Soal dimaafkan dosa kecil sebab menjauhi dosa besar, adakah iaitu dengan nas yang putus atau dengan dalil ijtihadi? Habis persoalan pemaaf, kemudian alasan dia syawbut bunuh ngan tapi buat barangnya haram, ngan tapi dia syaraya dia syawbut ne pemaaf balik di Tuhan. Na bukti ayat Quran atau na dalil yang lain dengan merupakan dengan ijtihad. Apakah dalil dalil yang katai atau dengan dalil kira-kira katai tapi dalil dengan adalah dalil ijtihad. Kata jumhur ulama dengan dalil katai langsung ayat Quran orang yang pegat disyaraya dicabut dan tempuh di Tuhan. Dan kata setengah ulama dengan dalil ijtihadi, maka kaul yang kedua itu pula yang rajih. Mana dah bukti dicabut habis ngada muah disyaraya, atau dah bukti dengan dia membuat disyaraya dengan dia tinggal disyaraya dicabut, kira-kira hasil ijtihad kata. Dalam dua macamnya adalah kan dalil qat'i tapi adalah dalil ijtihadi, hasil daripada menganalisa ayat Quran dan hadis Nabi. Maka dengan hasil ini menunjukkan yang bahwa dosa raya tak kerjakan hanali dengan terjauhi barang yang terlarang, maka dosa ubud gadah pemaaf di Tuhan ana pubut disyariah yang nyamuraman. Syahadan puasa pada bulan Ramadan itu menjadi kafarah, dan demikian sembahyang 5 waktu menjadi kafarah, dan demikian barang sebagainya, wallahu alam. Bunuh dengan menjauhi disyariah, di antara disyariah hana puasa, kada puasa. Dengan jik disyariah iaitu kira-kira hana ada sembahyang dan kada sembahyang. Sehingga ditulis puasa di bulan Ramadan telah sabuh daripada pekerjaan yang niu oleh Tuhan, kah hana tertinggal puasa kata piuh disyariah, puasa tersebut menjadi kafarah bagi kedosanya ubud. Demikian pula menjadi kafarah disyawbud, sembahyang 5 waktu juga menjadi kafarah pula. Kalau demikian puasa yang na disyawbud nesampuh oleh Tuhan, orang yang na sembahyang dosa ubud nesampuh oleh Allah Taala. Dan menyebut Musannif radhiyallahu an daripada setengah etikatkan yang bangsa sam'iyah, kan ayat Quran, kan hadis Nabi, tapi menanwari dalam penegah para sahabat pada katanya punekun wal yaumul akhiru summa haulul mauqifi haqqun fakhaffif ya rahim ala was ya rahim was afi. Wajib pula atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu mengidikatkan bahwasanya hari yang akhir itu yakni hari kiamat tentu wujudnya, dan kesakitan dalam padang mahsyar itu sebenarnya. Wal yaumul akhir summa haulul mauqif haqqun, pasti kiamat akan teruk, kesusahan jera di dalam mauqif itu juga pastinya. Apabilanya merupakan memang hari kiamat, bahawa akhirat dan urut kiamat di padang mahsyar nah sebenarnya, maka mudah-mudahan ya Tuhanku daripada kesakitannya dalamnya, dan ya Tuhanku beri pertolonglah hambanya, sehingga fakhafif ya rahim, kemudian was'afi. Orang yakin yang bahwa kiamat dan mauqif tempat pemeriksaan dan tempat memberi ganjaran, pastinya cuma tinggal itu ringan berat, nit le payah hana. Inilah yang dalam posisi manusia payah kini, cuma masyarakat loh pemeriksaan yang ladum dianggap dalam periksa itu ringan dan mudah, bahkan hangat didengar dan mudah anda merasa keji, anda merasa jerah. Sedangkan arti percaya kepada kiamat itu hendak mengindikasikan bahwasanya hari dunia tentu binasanya telah sangat masyakkah dan kesakitannya. Termasuk rukun iman wal yaumil akhir, percaya pada satu saat akan ditukar alamnya oleh Tuhan, nya wajib dayakini dan wajib daimani, diih akan habis masa yang kanannya, dan kemudian ditemang masa yang kedua, masyakkah dan kesakitan.
Jangankan kejadian tecamong ba urau drawajih masyakah, iaitu urau yang kedua, tanda-tanda urau yang kedua mentang lebih raya dan lebih puh, sehingga le urang yang gagat nak berdoa, ya Allah baik lon temu adab di bineh kiamat, baik lon temu penyakit dan siksa di bineh kiamat. Di antaranya banyak Quran bicara innas sa'ata atiatul la raiba fiha, pasti akan terus dulih inna zalzalatas saati syai'un ajib. Punya Quran pegang. Langkah awal untuk dihancurkan alam oleh Allah Ta'ala itu sebuah perkara yang pastinya, tapi terus untuk menghancurnya syai'un ajib, syai'un ajib, sebuah hal yang memang hirin, aneh, hani terimong oleh manusia, hana merasa tenang. Bahkan yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha dua wa taran nasa sukara laya wa ma hum bisukara pet walakin adzaballahi syadid. Itu akhir dipegah li Allah Ta'ala dalam Quran, inna zalzalatas saati syai'un azim, adalah ba'ura sabah sa'ah nanti lumperlah jalan lumperlah bakri zalzalah lumperlah luyok-yok lumpancu bahasa kedanya ia kira-kira guncangan alam. Akibat bentuk manusia yang melihat guncangan alam di bineh kiamat, tanda kiamat akan terjadi. Dan yang kata yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalaulah bahawa dia gumpa tersebut seluruh ibu yang menyusui anak tinggal kerawat hana berdolili kana. Dina sayang sirong bunda dengan anak, tapi digih biar diklik hana boleh bersusu, dia pilih nafsi-nafsi. Dua. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Setiap manusia yang mengandung si bulan mentang lahir bayi. Ke 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, baru si bulan lahir bayi. Dagingnya termakut. Kemudian wataran nasa sukara, posisi manusia itu lagi orang kamu mabuk anak mau arah tunang peluang aku. Itu wataran nasa sukara, yang robot wa mahum bisukara. Kan karena mabuk, kan karena tepu. Wajib walakin adzaballahi syadid. Ada dekalan penyakit hara-hara dan sifat yang kejadian kiamat. Hana mungkin manusia dalam posisi senang dan tenang, tetapi terjadilah kegelisahan yang hana datuhi. Ini salah satu daripada tanda dan bahawa kiamat lakukan pertukaran. Lihat bertukar lagi yang kada berkait ikut. Dan kemudian arti percaya kepada kiamat itu hendak mengindikasikan bahasanya hari dunia tentu akan binasa dan telah sangat masyakkah dan kesakitannya. Wa wajibun akhdhul ibad al-suhufa kama minal qur'ani nasan urifa. Sesudah manusia dikembali kepada alam yang kedua, lalu kemudian karenanya merupakan keliukum nak bau jauh. Ujung kan merupakan cerita sakai. Kiamat galam terus urung wa matiro galam na, tapi peristiwa akan tergambar. Yang terdepu mendang na kiamat ayat menekan ayat Quran pasti nah. Yang terdepu kiban kiamat ayat Quran mencerita kiban gambaran. Kalau demikian legendanya yang kalian dah baca sejarahnya lagi yang kanan yang kemenang ana le bicara hukum tempat terpegat analisa pemahaman berhubungkan dengan legendanya baca api lagi baca riwayat sejarah. Yang ni wajib ada titik urang yang kamu kalak mengindikasi seluruh isi pada manusia dan jin itu mengambil suratan amalannya. Bandu manusia tetap akan mengambil surat tanda hasil amalan yang ada dalam dunia, cok balik kira-kira hasil kerja selama usia. Merempak dari mandu manusia akan dijuk surat amalan kedua dengan nas Quran yang azim yang telah masyhur, yakni mengambil tiap-tiap manusia dan jin kafir keadaannya atau Islam hingga Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan Iblis akan suratan amalnya yang disurat oleh malaikat di dalam dunia dengan tangan kirinya, jikalau ada ia orang kafir dengan tangan kanan, jikalau ada yang kafir, dan dengan tangan kanan jikalau ada orang Islam, dan jikalau fasik sekalipun atas kaul yang rajih.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Abu. Gimana? Bulun Amir murid Abu Pak MPU yang dari Lengkahan Abu. Ya, dengan nak buat kan ke? Oh, belum nak pun Abu yang oleh Abu dah nak. Ya. Waalaikumsalam. Wajib diyakini yang bahawa surat amalan itu mandung-mandung urang makhluk Allah Ta'ala yang kena taklif manusia, jin akan terima surat hasil amalan. Dalil yang bawa nacok surat dengan nas Al-Quran yang azim. Dalam matan Al-Quran mandung-mandung gedanya akan terima surat yang memang dalam isi suratnya watra yang akan tercatat daripada amalan kerja. Dan kemudian cara mengambil ada kala manusia, jin, kafir, keadaannya, Islam, sehingga termasuk binat khaluk yang paling ujung lahir, Ma'jud dan Ya'jud, Dajjal yang merupakan makhluk pembinasa dan perlah iman urang di akhir, dan iblis, bandung-bandung mereka menerima hasil amalan. Kemudian asal dalam kitabnya, dalam surat tersebut yang akan ditulis oleh malaikat, dengan ucap dengan tangan kiri jikalau ada ia orang kafir, dan dengan tangan kanan jikalau ada ia orang Islam. Jikalau nyo kana gonyan orang Islam, dengan jikalau pasai sekalipun atau kaul yang rajih, atas kaul yang rajih. Walaupun gonyan orang Islam, orang pasai, asai gonyan nyo orang Islam. Tentu sesudah meyakini, bermusyafaat dengan imani, baru kemudian terima dengan tangan kanan. Kesimpulan, megrak yang dijuk oleh Tuhan Jarawa Singa adalah akibat puanya akan megrak. Puatlah yang dalam keyakinan dada. Menyolam dada tu, na'udzubillah, orangnya adalah orang kafir, maka yang memang bergerak tetap tangan kiri. Orangnya orang mukmin dan orang muslim, yang bergerak menerima adalah tangan kanan. Kata setengah ulama mengambil orang fasik itu sebelum masuk ia dalam neraka, dan kata setengah ulama mengambil ia kemudian daripada keluar daripada neraka. Orang yang fasik cok surat cik, surat surat yang bawa ponis tamang neraka. Pajan cok ada kala yo dalam tamang me surat laju pintu neraka, atau pajan cok anda terbit surat yang bawa bertanya kajit tamang dalam neraka dan syurga. Dua puan aku. Khilaf ulama. Ke manusia yang mukmin yang fasik. Cok surat untuk jamai bak malaikat jaga neraka nyak jin pertama, atau surat ka bebas bak neraka untuk me bak pintu syurga untuk tamang dalam syurga. Yang penting surat bak jarawa. Isi yang terdapat dalam surat orang fasik tersebut adalah mohon dimasukkan ke dalam neraka, pintu neraka terbuka. Nya orangnya kali melalui proses hukum 5 tahun 6 tahun dalam penjara. Nah surat bebas, buka pintu syurga tamang kenan. Dalam khabar bahwasanya yang menyampaikan suratan amal itu angin dari bawah aras dengan kudrah iradah Allah Ta'ala. Karena bahwasanya sekalian suratan amal itu di bawah aras ketika tiup sangkakala yang pertama. Lagi-lagi administrasi madu kalina dalam arsip pada sabah urau tinggal dan hijau suratnya dari Allah Ta'ala diajuk duku. Hana payah pakai tukang puas baru, tetapi adalah alat yang dipegang di Tuhan sebagai pengantar angin. Angin tersebut iplung muhaji iplung, bahawa orang mukmin iplung dan bahawa orang kafir iplung, masing-masing iplung dan hendak salah yuk masabah api. Sehingga adalah alat tukang pengantar biji, kau yang yame, puatra yang jime. Penyamanan hanai payuh wate sampai terus lama dan terus memang trip dah payuh wate. Wajib pula mengindikasikan bahwasanya tiap-tiap manusia dan jin dan itu membaca suratan amalnya jikalau tiada mengenal ia dalam dunia sekalipun. Mudah huruf bakri, dia baca. Hanafi kula bakri, dia baca. Hanabut bakri, dia baca. Bahkan karena bawa orangnya ada hijau asal suratan baik baca legau, takut salah baca.
Ada baca kera ada bakri, hana salah baca. Sedangkan kebajikan orang yang kafir itu disurat di dalam awalnya dan kejahatannya disurat dalam akhirnya. Kejahatan orang yang Islam itu disurat awalnya dan kebajikan itu disurat di dalam akhirnya, wallahu alam. Kemudian adalah wajib yang dikelam bagi orang manusia yang posisi manusia kafir dan manusia mukmin berdua-dua menerima surat amalan. Asal surat amalan itu bagi orang kafir asal amalan, bagi orang Islam asal amalan. Menyak orang kafir isi surat di dalamnya dan di surat awalnya disurat benar. Orang kafir disurat di dalam awalnya dan kejahatan disurat pada akhirnya. Puno kebajikan orang yang kafir disurat di dalam awalnya. Nyaw kafir najo semen 12 tahun biji. Nyaw kafir sayang kurung kasihan nyo. Benar kebajikan tulis. Tapi bau ujung tulis kejahatan. Sama dengan hanapat pakai kebajikan karena di ujung bro. Sedangkan orang mukmin yang nama orang Islam, kejahatan orang Islam itu disurat pada awalnya. Bro. Dan pada ujung ji adalah orang kaget. Disurat pada akhir. Menyawanan awal hanagat antaduda wagat. Maka orang mukmin tersebut merupakan keuntungan. Menawanatu oleh Allah Ta'ala. Artinya posisi orangnya itu iban di akhir surat. Akhir surat bebas atau akhir surat anak bebas. Wajib pula percaya kepada waznan dan mizanan. Menyebut musannif radhiyallahu an. Mizan dan wazan itu wajib dipercaya. Wadlah wajib percaya mizan. Timbangan dan getimang. Waznon timang amai. Mizanon alat timang amai. Iban bentuk timbangan. Wadlah ketimbangan. Itu insyaAllah dalam kedanya perempuan kali ke rabu ke. Dakalan tu di samping di akhirat puat rana. Termasuk pada akhir dari periksa. Dan pada akhir uji coba amalan karena nagat banyak kebetulan yang gatnya lebih tinggi atau yang nagat lebih tinggi, banyak lebih gat tinggi mahai adapun gehan yang gat manusia ditempatkan dalam syurga, banyak gehan yang nagat mungkin manusia itu ditempatkan dalam yang alam syurga. Kajianan. Wa mislu hadzal waznu wal misanu wa tusanul kutubu awil ahyanu.